Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan dimudahkan segala urusannya. Eh, Dalam video ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin apresiasi ya kepada teman-teman. Semenjak saya merilis membuka untuk pelatihan, sampai sejauh ini ada sekitar 7 orang anggota ya mungkin. Nah mungkin ada yang aktif, ada yang sedikit aktif, ada yang belum aktif. Nah tapi semoga kedepannya semua anggota di grup ini semakin aktif ya. Jadi senang saya ketika banyak anggota bertanya, ketika banyak anggota yang berhasil mengerjakan sesuatu, itu saya alhamdulillah semakin senang ya. Tadi ini suatu kebanggaan ya, teman-teman bisa berhasil menyelesaikan suatu permasalahan handphone ketika gabung di pelatihan ini. Jadi ini apresiasi kepada teman-teman seperti itu. Nah, dalam hal ini teman-teman harus tahu bahwa kenapa saya membuka pelatihan ini ya. Awal mula saya berpikir untuk membuka pelatihan ini. Dulu tuh sempat saya membuka pelatihan dengan nilai 10 juta ya, tapi sekarang menjadi 5 juta ya teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, perjalanan waktu ya, mungkin yang pertama saya sudah memiliki karyawan ya yang mereka dimulai dari nol dan bisa mengerjakan sampai 80% permasalahan handphone yang biasa saya kerjakan, sehingga saya banyak waktu luang untuk melakukan hal lain ya di samping untuk riset kasus-kasus terbaru ya. Dengan demikian maka saya pun berpikir untuk kembali membuka pelatihannya. Nah, adapun tujuan saya yaitu yang pertama ingin semua merasakan apa yang saya rasakan gitu ya. Istilahnya itu kenikmatan duniawi yang saya rasakan, itu ingin juga semua anggota merasakan, teman-teman yang ikut belajar merasakan, karyawan saya juga ikut merasakan ya. Makanya saya berniat membuka pelatihan ini dengan visi dan misi. Adapun visi saya membuka pelatihan ini yang pertama yaitu menjadikan teknisi software smartphone yang kompeten ya. Yang kompeten yang tidak hanya bisa tapi paham dengan apa yang mereka kerjakan. Di samping itu, di samping paham, peserta atau teman-teman semua juga bisa melayani atau memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan kita, terhadap pelanggan-pelanggan kita juga. Jadi di samping yang pertama bisa mengerjakan, paham yang paham yang kita kerjakan, terus memiliki sikap untuk merawat pelanggan-pelanggan kita, sehingga ketika pelanggan kita merasa puas, pelanggan tersebut bisa merekomendasikan kepuasan mereka ke pelanggan-pelanggan yang lain, ke teman-teman pelanggan yang lain seperti itu. Jadi ketika pelanggan kita puas, pastinya mereka juga merekomendasikan ke teman-teman mereka seperti itu. Jadi harapan saya, visi saya yang pertama itu menjadikan teman-teman semua ini teknisi software yang kompeten. Jadi
seperti itu. Tidak hanya bisa tapi paham apa yang dikerjakan, juga memiliki sikap yang baik kepada pelanggan kita nantinya, seperti itu ya teman-teman. Itu visi dari saya untuk membentuk pelatihan ini ya, itu ya teman-teman. Nah, adapun untuk menuju ke sana ya, tentu saya akan melalui merancang beberapa misi ya. Yang pertama, misi saya itu pasti saya selalu melakukan riset ya. Untuk permasalahan software smartphone terbaru, saya pasti akan selalu melakukan riset. Jadi jangan khawatir teman-teman, saya itu tidak akan mengabaikan teman-teman ya. Artinya ketika teman-teman membayar ke saya 5 juta, saya pun terus melakukan riset ya, tidak meninggalkan pekerjaan ini gitu kan. Melakukan riset, dan ketika saya berhasil, hal-hal terbaru itu saya akan bagikan ke teman-teman semua. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu hanya mengambil untung 5 juta lalu mengabaikan teman-teman. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sampai ke visi saya itu, salah satu misi saya itu selalu melakukan riset. Jadi saya akan terus bekerja di dunia ini ya sampai kapan ya nggak tahu, sampai batas akhir mungkin ya. Intinya untuk terus melakukan riset ya. Setelah melakukan riset, dan mungkin saya akan berbagi kepada teman-teman. Makanya saya tuh memberikan support tidak hanya 1 bulan, 1 minggu, tapi lifetime ya, seumur hidup. Jadi seumur hidup saya tuh saya akan membantu teman-teman semua gitu. Dan perlu diingat bahwa ketika teman-teman bisa, mungkin kedepannya teman-teman akan lebih sedikit bertanya. Setelah teman-teman hampir menyerap semua pengetahuan saya, itu pasti teman-teman akan lebih sedikit bertanya seperti itu. Tapi untuk awal-awal ya, saya justru mengharuskan teman-teman sering-sering bertanya, dan saya pun tidak merasa keberatan dengan hal itu ya. Itu ya. Jadi yang pertama, saya akan terus melakukan riset. Nah, yang kedua, misi saya itu teman-teman mampu memperbaiki, menganalisa permasalahan software smartphone dengan cepat, tepat, dan terukur, ditunjang dengan materi dan peralatan pendukung gratis. Nah, untuk bisa memperbaiki smartphone, makanya saya tidak hanya memberikan materi, tapi saya berikan juga semua softwarenya kan, untuk mendukung permasalahan tersebut ya, gitu kan. Tapi di samping itu, teman-teman harus tahu juga ya, kenapa setiap konten atau setiap artikel yang saya berikan itu sifatnya abu-abu ya. Jadi ketika saya men-share misalnya MDM, knock, boot device, tab unlock, jadi ada istilah-istilah yang enggak protokol gitu kan, yang mengharuskan teman-teman bertanya kembali gitu kan, yang mengharuskan teman-teman untuk berpikir kembali gitu kan. Nah, sengaja saya bikin artikel, konten, atau tutorial dengan abu-abu gitu kan. Nah, pada saat teman-teman membaca artikel tersebut, jadi teman-teman harus berpikir, mencari tahu terlebih dahulu maksudnya ya. Nah, setelah mencari tahu baru ditanyakan kepada saya. Nah, pada proses mencari itulah, pada proses salah itulah sebenarnya pengetahuan kita menempel gitu, cepat menempel pengetahuan itu di otak kita gitu kan. Makanya saya pasti selalu memberikan sebuah tutorial yang abu-abu. Nanti pun teman-teman akan paham sendiri secara tidak sadar ya. Makanya untuk mampu memperbaiki, menganalisa permasalahan software,
dengan cepat dan tepat ya, salah satu cara saya ya seperti itu, memberikan materi abu-abu ya, sehingga teman-teman bisa mencari dan terus bertanya kepada saya gitu, barulah pada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Nah, jangan dikira teman-teman ketika bertanya itu mengganggu saya, itu udah kewajiban saya. Dan ketika teman-teman bertanya itu saya sangat senang sekali ya, sangat senang, sangat berpikir positif. Alhamdulillah gitu kan, berarti teman-teman ada kerjaan gitu kan, seperti itu. Dan saya sedikit pun tidak merasa keberatan ditanya, dicerca terus menerus. Makanya terus saja bertanya ketika ada yang tidak ketahui, karena pada akhirnya teman-teman setelah paham pun akan berkurang pertanyaannya. Cuma sedikit saran dari saya, sama seperti halnya kepada tim saya di toko, saya itu mengharuskan teman-teman di toko itu menulis kembali. Setelah saya kasih tahu, ditulis kembali, dicatat kembali, disimpan. Kasih tahu, catat kembali, disimpan. Jadi setiap itu selama beberapa bulan, selama beberapa minggu, bahkan sampai sekarang ya. Jadi teman-teman di tim saya di toko juga seperti itu. Mereka itu dari nol, dari bukan teknisi malahan ya, seperti itu. Tapi sudah mampu mengerjakan hampir 80% pekerjaan saya, yaitu saya selalu menyuruh mereka mencatat. Setelah dikerjakan, dicatat, disimpan. Ada kerjaan yang sama, dibuka kembali, seperti itu. Nah, harapan saya pun teman-teman lakukan hal yang sama. Ketika mengerjakan, dicatat kembali, lalu disimpan buat catatan kita, seperti itu ya. Itu adalah cara yang paling cepat menurut saya untuk memberi ingatan yang kuat kepada otak kita gitu. Oke, itu yang visi saya yang kedua. Nah, yang ketiga, menjadikan semua anggota adalah tim, di mana semua anggota bisa membantu anggota lain. Nah, dalam poin ini saya berpikir bahwa umur siapa yang tahu ya. Mungkin selama saya hidup, selama saya ada, saya akan memberikan mencurahkan semua pengetahuan saya kepada semua anggota grup ini ya. Nah, ketika saya sakit atau hal yang lain tidak diinginkan, nah saya pun berharap teman-teman saling berbagi, saling memberikan solusi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, tujuan dari grup ini ya seperti itu. Jadi saya tuh menganggap teman-teman bukan hanya peserta, tapi kelak menjadi tim di kemudian hari ya, saling membantu kepada anggota yang lainnya, seperti itu. Itu harapan saya ya. Nah, yang terakhir, menjadikan grup Facebook menjadi media untuk mencari informasi semua permasalahan software smartphone. Nah, untuk poin ini mungkin akan melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi harapan saya itu ketika teman-teman mengklik apapun di grup ini, misalnya A546E, nah di situ tuh ada beberapa solusi, misalnya permasalahan emailnya, permasalahan knopnya, ataupun permasalahan FRP-nya, ataupun apapun itu ya. Saya berharap kelak grup ini itu menjadi pusat mencari informasi untuk semua permasalahan HP, dan untuk saat dan itu mungkin butuh proses yang sangat panjang ya, tapi insya Allah setiap hari saya akan membagikan apapun itu ya ke dalam grup ini dalam rangka untuk memudahkan teman-teman mencari permasalahan suatu harinya. Nah, di sisi lain pun saya harapkan teman-teman juga melakukan hal yang sama ya. Ketika berhasil, catat, posting di grup
Facebook ya, untuk catatan teman-teman sendiri ataupun untuk catatan teman-teman di grup ini, seperti itu ya. Dan semoga kelak lebih grup ini menjadi lebih kaya akan semua troubleshoot permasalahan smartphone ya, seperti itu teman-teman. Sekilas mungkin visi dan misi dari saya, harapan saya dari grup ini itu. Jadi visi dan misi saya seperti itu. Nah, yang terakhir, etika keanggotaan. Nah, kenapa saya di sini bilang etika ya? Jadi bukan aturan tapi etika. Etika ini lebih ke sikap ya. Jadi saya secara pribadi tidak melarang, tidak mengharuskan, itu terserah teman-teman semuanya. Teman-teman sudah membayar, teman-teman sudah memberikan uangnya kepada saya, dan itu bebas terserah teman-teman. Cuma saya di sini hanya sedikit mengingatkan tentang etika ya. Jadi etika ini bisa dilanggar, bisa tidak ya. Dan ketika dilanggar pun saya tidak akan membenci teman-teman ya, mengeluarkan teman-teman dari grup ini ataupun memutuskan keanggotaan, enggak ya. Jadi tetap saya akan melayani teman-teman sebagai tim saya gitu kan. Ketika teman-teman melakukan hal di luar etika ini ya. Jadi ini etika, sekali lagi, bukan larangan, bukan aturan juga, seperti itu. Ini hanya etika. Oke. Yang pertama, etika keanggotaan, tidak membagikan semua konten di grup ini ke grup lain. Nah, tujuannya jadikan pengetahuan yang kita dapat dari sini sebagai alat untuk meningkatkan kondisi ekonomi kita, dimana ketika kita bisa lebih dulu menyelesaikan permasalahan smartphone dibanding rekan-rekan teknisi yang lain, atau setidaknya untuk customer kita masing-masing. Yang kedua, tidak membagikan semua fasilitas software digital ataupun tool sharing kepada teman atau teknisi atau orang lain, apalagi sampai disewakan kembali, seperti itu. Nah, yang ketiga, jika ada orang lain yang mau belajar, tolong diarahkan langsung ke saya. Jangan dimirrorkan pengetahuannya, kontennya, ataupun fasilitas software tool digital dan share donjel, terkecuali untuk kebutuhan remote ataupun kebutuhan tim di toko masing-masing. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau belajar misalnya, terus diterima sama teman-teman, jadi teman lain mau belajar, diterima sama anggota. Nah, si anggota ini menerima dia tuh, dan fasilitasnya tuh semua dari saya, dan saya harapkan tidak seperti itu ya. Tapi ini satu hal lagi, ini hanya etika ya. Selebihnya terserah teman-teman, seperti itu. Itu mungkin sekian sebagai ucapan apresiasi saya kepada teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah beberapa minggu bergabung ataupun yang akan bergabung. Satu hal yang pasti, saya benar-benar serius ingin membentuk kalian minimal sama seperti saya atau melebihi kemampuan saya di bidang software smartphone ini, seperti itu ya. Jadi pesan saya yang pertama, satu, salah bukan berarti bodoh. Yang kedua, salah adalah proses untuk memberikan kita, proses untuk menjadikan kita semakin pintar ya teman-teman. Jadi ya, salah itu bukan berarti bodoh. Salah itu adalah suatu proses untuk menjadikan kita semakin pintar. Dan teman-teman jangan sungkan bertanya, jangan istilahnya kagok gitu, jangan malu-malu, tanyakan aja apapun itu. Cuma mungkin yaitu saya tidak akan merespon ketika saya di luar ataupun sedang dalam perjalanan.
seperti itu. Sekian mungkin ucapan dari saya. Semangat belajarnya buat teman-teman semuanya, semoga cuan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.